Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Syalu Anini, NIM 1721882, SD Nita Raraswati, NIM 1721895. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Masalah Kependudukan, Sumber Daya Alam dan Masalah, serta solusinya. Yang pertama, masalah-masalah kependudukan dan solusinya. Apa itu masalah kependudukan? Ada beberapa macam masalah kependudukan. Masalah kependudukan adalah masalah yang timbul akibat dari ledakan atau banyaknya penduduk yang tidak sebanding dengan luas wilayahnya. Masalah kependudukan ini secara umum dapat dibedakan dalam dua macam, yakni berdasarkan kuantitas dan kualitas penduduk. Yang pertama, persebaran penduduk yang tidak merata. Luas wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Pemecahan masalah mencanangkan program transmigrasi. Salah satu cara utama yang tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah persebaran penduduk adalah dengan cara transmigrasi. Tujuan dari transmigrasi sendiri adalah yang pertama, meratakan persebaran masyarakat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup transmigran. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam di daerah yang masih kurang penduduknya. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan pertahanan di Indonesia. Yang kedua, memeratakan pembangunan. Cara lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memeratakan pembangunan tak hanya pada daerah-daerah pusat yang penduduknya padat saja, namun juga di wilayah lainnya. Hal ini akan membantu pembangunan di daerah masing-masing. Yang ketiga, membangun industri kecil di pedesaan. Kebanyakan masyarakat desa memilih untuk pindah ke daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan daerah-daerah pedesaan yang memang masih kurang dalam industrinya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat membangun industri-industri skala kecil di daerah pedesaan sehingga mengurangi jumlah penduduk desa yang lari ke kota, sehingga masyarakat juga dapat membangun desanya menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, memusatkan industri besar di daerah. Cara lainnya yang dapat menarik masyarakat untuk mau bertransmigrasi ke daerah-daerah yang jarang penduduknya yaitu dengan cara memusatkan faktor penghambat perubahan sosial, budaya, dan industri-industri besar di daerah yang masih sedikit jumlah penduduknya. Yang kelima, penyuluhan kepada masyarakat. Pemerintah dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya transmigrasi. Berikan pengertian kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah padat agar mau melakukan transmigrasi ke daerah lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, berikan penyuluhan untuk membangun desa mereka sendiri agar lebih baik. Yang kedua, jumlah penduduk yang besar. Pemecahan masalah memperbanyak lapangan pekerjaan sehingga banyak penduduk yang bekerja dan bermanfaat bagi negara. Cara yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mulai melakukan program pemerataan lapangan kerja. Misalnya, pabrik-pabrik sekarang dibangun di luar Pulau Jawa saja. Pembukaan perkebunan atau lahan pertanian baru untuk diolah supaya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan bisa lebih produktif dalam mengelola lahan. Yang kedua, meningkatkan SDM untuk meningkatkan SDA. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Pemecahan masalahnya, yang pertama mencanangkan program KB. Keluarga berencana merupakan program pemerintah bagi rakyat Indonesia untuk membatasi jumlah anak, di mana dalam satu keluarga cukup memiliki 2 anak saja.
Yang kedua, menetapkan undang-undang perkawinan untuk mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah. Hal ini bisa menekankan angka pertumbuhan penduduk dan mengatasi kepadatan penduduk. Yang keempat, kualitas penduduk rendah. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Pemecahan masalahnya meningkatkan SDM. Yang kelima, tingginya tingkat ketergantungan. Penduduk yang tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Umumnya, penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja yang juga disebut usia non-produktif. Penduduk non-produktif menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif. Pemecahan masalah menurunkan harga kebutuhan pokok. 2. Sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam atau SDA, sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Menurut KBBI, pengertian sumber daya alam menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Menurut Undang-Undang, pengertian sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 5 yaitu menyebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdapat sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya buatan. Berdasarkan pembentukannya, dibedakan menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dapat diperbarui sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali. Sedangkan tidak dapat diperbarui sumber daya alam yang jumlahnya terbatas bisa habis. Berdasarkan materinya, biotik terdiri dari makhluk hidup, contoh hewan dan tumbuhan. Abiotik terdiri dari benda-benda mati, contohnya tanah, angin, air, dan barang tambang. Potensi sumber daya alam dan persebarannya. Yang pertama, hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan yang ada di Indonesia yaitu hutan rawa, hutan bakau, hutan sabana, hutan musim, dan hutan hujan tropis. Yang pertama, hutan bakau. Hutan bakau tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut. Yang kedua, hutan rawa. Hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan ketapang. Jenis hutan ini banyak terdapat di pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang ketiga, hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Nusa Tenggara. Yang keempat, hutan musim. Hutan ini dinamai hutan musim karena memiliki perbedaan kondisi pada musim hujan dan kemarau yang cukup mencolok. Tumbuhan yang ada di hutan musim pada musim kemarau biasanya akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh lebat kembali. Yang kelima, hutan hujan tropis. Ini adalah jenis hutan yang paling terkenal di Indonesia yang negara tropis ini. Kepulauan Indonesia yang beriklim tropis banyak memperoleh sinar matahari, memiliki curah hujan yang tinggi dan temperatur rata-rata tinggi. Yang kedua yaitu tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Yang ketiga yaitu air. Air merupakan salah satu kekuatan dan energi yang ada di bumi karena sangat penting dan istimewa bagi kehidupan di bumi. Hampir 71% permukaan ditutupi oleh air. Yang keempat yaitu barang tambang. Hal-hal yang dihasilkan oleh proses penambangan diantaranya ada minyak bumi, gas alam,
batu bara, dan lain sebagainya. Yang kelima, terumbu karang. Kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil. Karang disusun oleh suatu jenis hewan bernama polip yang hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari laut. Yang ketiga yaitu masalah-masalah sumber daya alam dan solusinya. Berdasarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasil yudhikohum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya, masalah-masalah sumber daya alam. Yang pertama yaitu meningkatnya pemakaian sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri akan mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu meningkatnya pemakaian ruangan untuk pemukiman dan prasarana kehidupan. Yang ketiga, meningkatnya beban pencemaran pada lingkungan. Yang keempat yaitu menurunnya kondisi hutan. Kelima, kerusakan das atau daerah aliran sungai. Dan yang keenam yaitu tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Quran Surat Al-A'raf ayat 56 berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Begitulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan umat manusia untuk peduli dengan alam, jaga kelestariannya dan keseimbangan ekosistemnya agar tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi yang bisa mengundang murkanya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Karena bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah dan kita hanya diamanahkan untuk menempatinya sampai pada batas waktu yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul. Solusi untuk mengatasi permasalahan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan yaitu yang pertama penghijauan atau reboisasi hutan yang dapat mencegah rusaknya lingkungan. Usaha penghijauan dan reboisasi hutan dapat mencegah rusaknya lingkungan yang berhubungan dengan air, tanah, dan udara. Keuntungan dari pelaksanaan penghijauan antara lain yaitu yang pertama, tumbuh-tumbuhan dapat menyaring dan mengatur air, mencegah banjir, dan menimbulkan mata air. Yang kedua yaitu tumbuh-tumbuhan dapat menyuburkan tanah. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan menimbulkan udara yang segar, sebab tumbuhan mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen yang diperlukan manusia untuk bernapas. Hal ini terjadi pada proses fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu sengkedan atau terasering. Pada tanah yang berbukit-bukit atau tanah miring dibuat sengkedan atau terasering. Tujuannya yaitu adalah agar waktu hujan air banyak yang meresap ke dalam tanah dan tidak melarutkan tanah permukaan. Tujuan dari sengkedan ini bisa untuk mengurangi terjadinya erosi. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau das merupakan daerah peka terhadap kerusakan dan pencemaran karena seringnya terjadi pengikisan lapisan tanah oleh arus sungai. Cara pengendalian daerah aliran sungai antara lain yaitu yang pertama, tindakan tegas terhadap perusak lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu mengadakan penghijauan dan reboisasi hutan di sekitar daerah aliran sungai. Tujuannya yaitu untuk mengatur, menyimpan air, dan mencegah pendangkalan sungai. Yang ketiga yaitu membuat bendungan-bendungan dan saluran irigasi yang teratur. Yang keempat yaitu penertiban pembuangan sampah dan pengelolaan air limbah. Sumber air limbah itu dapat berasal dari rumah tangga, industri, dan pabrik.
Air limbah berbahaya bagi manusia. Beberapa gangguan yang dapat ditimbulkan antara lain yaitu yang pertama, kesehatan. Bibit penyakit yang bisa ditularkan melalui air limbah contohnya yaitu kolera, disenteri, dan tipes. Yang kedua yaitu keindahan. Selain berbau, ampas limbah tidak enak juga mengganggu keindahan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu kehidupan abiotik. Air limbah mengganggu perkembangan kehidupan karena beracun sehingga dapat mematikan makhluk hidup. Yang keempat yaitu karat atau aus. Air limbah yang mengandung gas karbon dioksida akan mempercepat karat atau aus benda-benda yang terbuat dari besi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi air limbah yaitu yang pertama, pengaturan lokasi industri agar jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua, industri yang menimbulkan air limbah diwajibkan memasang peralatan pengendali pencemaran air. Yang ketiga yaitu daerah industri dijauhkan dari peredaran air yang berhubungan langsung dengan sumber daya air minum dan penduduk. Yang keempat yaitu menemukan sumber bahan beracun dan segera melakukan netralisasi secara kimia. Yang kelima, mencegah agar saluran air limbah jangan sampai bocor. Yang keenam yaitu unsur-unsur yang tidak dapat dinetralisasi harus dibuang dan dipendam atau ditanam dalam tanah yang jauh dari air atau dibuang ke laut dengan menggunakan drum-drum. Kemudian yang bagian penertiban pembuangan sampah. Sampah dapat menimbulkan permasalahan seperti sarang penyakit, menimbulkan bau busuk, dan mengganggu pandangan mata. Cara-cara atau sistem pemusnahan sampah antara lain yaitu dengan cara dibakar, kemudian untuk makanan ternak, untuk biogas, dan untuk bahan pupuk. Yang kedua yaitu berdasarkan prinsip mengurangi. Dalam mengambil sumber daya alam, sebaiknya jangan diambil semuanya, tetapi ambillah dengan prinsip mengurangi, karena pengambilan sumber daya alam secara berlebihan akan merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem lingkungan. Jadi yang bisa kita lakukan untuk mencegah sumber daya alam agar tidak cepat habis yaitu yang pertama dengan cara selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian. Untuk memanfaatkan sumber daya alam diperlukan penggunaan yang bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Kemajuan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga yaitu perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak atau punah. Yang keempat yaitu perlunya upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, mengembangbiakkan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian, lahan basah, dan lahan kering. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.